Mohon sarannya, apa plus minusnya ikan lele dibesarkan di kolam tanah selain sortirnya susah? Saya akan garis bawahi dulu kata selain sortirnya susah. Susah sortir di kolam tanah itu keluar dari mulut orang yang belum terbiasa, orang yang tidak biasa basah-basahan, kotor-kotoran, ataupun main lumpur. Tapi bagi kami dan orang-orang yang sudah terbiasa budidaya ikan lele di kolam tanah dan melakukan penyortiran, itu adalah bagian daripada konsekuensi budidaya ikan lele di kolam tanah. Sekali lagi, mungkin bahasa susah sortir di kolam tanah itu adalah timbul dari orang yang fobia akan kotor-kotoran atau mungkin tidak mau sama sekali dengan kotor-kotoran. Orang zaman sekarang itu kan rata-rata nggak mau diajak ribet, maunya instan, maunya simple. Diajak susah dikit, bilangnya ribet. Jika kalian memang berkata susah sortir di kolam tanah, kalian juga bisa merubah sistemnya, yaitu budidaya di jaring. Jadi kolamnya atau medianya itu kolam tanah, tapi budidayanya di dalam jaring, biar kalian juga bisa budidaya dengan simple, mau melakukan penyortiran ataupun pemanenan. Positif dan negatif dari budidaya ikan lele di kolam tanah, saya akan bahas dulu segi negatifnya. Ikan suka kabur, kata teman-teman yang suka ngomong di kolom komentar. Kenapa nggak kalian analisis dulu sebelum budidaya? Kolam tanah tersebut ada drainase kolamnya nggak? Atau minimal ada resapan ataukah buangan air, misalnya seperti pipa paralon yang suka ada tuh dikubur di pematang. Kalau misalnya airnya melimpah ataupun meluap, nanti bisa keluar lewat drainase kolam atau mungkin pipa pembuangan yang ada atau suka dikubur di pematang kolam kalian. Itu buat aja yang banyak kalau memang ikan nggak mau kabur. Misalkan kalau hujan itu kan meluap tuh, airnya meluber, terus ikannya juga pada loncat. Kalian antisipasi dong, jangan malas-malas amat bikin yang kayak gitu. Terus yang kedua, hama misalnya, hamanya itu burung mungkin atau biawak, ular ataupun berang-berang. Kalian juga sama antisipasinya itu sebelum budidaya. Tanya-tanya dulu warga sekitar kalau memang belum tahu. Ataukah kalau memang sudah mencoba bahwa kalian rasakan di tempat kalian itu hamanya banyak, dari burung kah atau ular atau berang-berang, tindakan kalian apa? Mau dijebak kah hama tersebut, ditangkap terus kalian pindahkan ke tempat yang jauh, ataukah kalian mau dengan cara apapun silahkan. Pokoknya kita halau hama-hama tersebut jangan sampai merusak alur budidaya kita. Yang ketiga mungkin dari segi pencurian kali ya. Siapa tahu mungkin dari orang-orang sekitar juga masih doyan ikan tapi nggak mau beli, ataupun mungkin dengan cara-cara lain. Silahkan kalian analisis sebelumnya, lingkungan kalian itu aman atau tidak, apakah perlu kita pagar. Nah, untuk menjaga segala sesuatunya dari pencurian ataukah dari hama, mungkin kalian perlu membuat pagar. Entahkah pagar tersebut dari bambu ataukah pagar rapat yang terbuat dari bahan apa saja. Sesuaikan dengan budget dan kemampuan kalian. Mungkin dari segi negatif lainnya yang pernah kalian alami di budidaya ikan lele kolam tanah, silahkan tulis di kolom komentar saja. Nah, sekarang saya akan bahas segi positifnya. Budidaya ikan lele di kolam tanah itu terbukti ikan lele cepat besar karena ditopang dengan beberapa faktor. Yang pertama, lele seakan ada di habitat aslinya. Berbeda dengan kolam darat seperti kolam terpal ataupun kolam beton, lele terasa di penjara dan kurang kebebasan. Tapi kalau di kolam tanah, lele sebebas-bebasnya karena dia merasa ada di habitat aslinya, padahal dia sedang kita budidayakan. Yang kedua, segi positifnya dari budidaya ikan lele di kolam tanah yaitu bisa mengaplikasikan pakan alternatif. Berbeda dengan kolam-kolam darat seperti kolam terpal, kolam beton, kolam buatan, itu segala sesuatunya dibuat-buat. Jadi kalau untuk mengaplikasikan pakan alternatif, kita harus berpikir 3 kali. Tapi kalau untuk di kolam tanah, kita bisa jor-joran ngasih pakan alternatif. Karena di poin yang ketiga, kolam tanah memiliki resapan alami. Berbeda dengan kolam beton, kolam terpal atau kolam buatan, segala sesuatunya dibuat-buat, tidak ada resapan. Kalau kita mau buang amoniak, yang harus dilakukan melalui drainase kolam atau melakukan pergantian air. Sementara di kolam tanah itu tidak seperti itu. Kalaupun kita mau melakukan pergantian air dengan kocor juga tidak apa-apa. Air baru masuk, air lama terbuang. Yang penting sistem drainasenya terstruktur. Yang terakhir, segi positifnya budidaya ikan lele di kolam tanah bisa tebar padat. Berbeda dengan kolam terpal ataupun kolam beton, itu kolam buatan yang memang terbatas dalam hal penebaran bibit ikan lele. Tapi kalau di kolam tanah, kita bisa nebar padat karena lele seakan-akan ada di habitatnya. Kita bisa menggunakan pakan alternatif dan segala sesuatunya menunjang kalau di kolam tanah.